Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita panjatkan syukur kehadirat-Nya karena Tuhan kembali memanggil kita untuk mewujudkan ibadah minggu pada hari ini. Tema khotbah pada hari ini adalah iman dihayati dan diajarkan sebagai lagu hidup. Iman dihayati dan diajarkan sebagai lagu hidup. Bacaan diambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saya masih ingat betul ketika pada saat kecil orang tua saya itu mengingatkan atau menegur itu dengan tanda angka begitu. Jadi kalau sudah diingatkan sekali dan kemudian tidak segera untuk melakukan tindakannya, orang tua saya terutama bapak saya mengatakan dengan kata-kata satu begitu. Nah, komando kata satu itu sudah membuat ketakutan sehingga harus segera beranjak dari tempatnya dan melakukan sesuai dengan komando atau yang diinginkannya. Tetapi saya tidak tahu bagaimana anak-anak kita saat ini begitu. Ketika ditegur untuk segera melakukan sesuatu begitu, apakah cukup dengan angka 1, 2, dan 3 kemudian beranjak dan melakukan sesuatu seperti yang diinginkan oleh orang tua? Ada banyak cerita. Ada yang segera melakukan, ada yang mungkin malah diam. Bahkan konon ketika kita punya kewajiban untuk menyapu halaman, menyapu dalam rumah, dan ternyata yang melakukan itu adalah orang tua, bapak atau ibu orang tua kita, itu segera kita beranjak dan mengambil alih sapu itu dan kita lanjutkan. Tapi apakah juga terjadi pada anak-anak kita saat ini? Nah, saya juga tidak tahu, pasti juga beragam yang terjadi di rumah tangga kita masing-masing. Nah, dari cerita ini ada satu kata yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang kepekaan. Peka merespon sesuatu yang baik. Itu nampaknya juga tidak mudah. Peka untuk melakukan sesuatu yang baik demi orang banyak juga tidak mudah. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Nah, nilai kepekaan dari seseorang yang dimulai dari anak-anak sekalipun lambat laun terdegradasi gitu. Dan lama-lama mungkin tidak ada. Nah, dengan sangat sederhana saya mengungkapkan betapa rendahnya hikmat yang dimiliki oleh manusia, dan lama-kelamaan itu menjadi pudar. Nah, berbicara mengenai hikmat, terutama tentang hikmat Allah begitu, yang setiap manusia memiliki hikmat jika mau menerima dan menerapkan ajaran pengetahuan dari Allah. Tetapi apakah semua orang bertahan dengan hikmat Allah? Apakah setiap orang bertahan untuk mendapatkan pengetahuan cara hidup, laku hidup yang berasal dari Allah? Namun sebelumnya mari kita melihat kembali pengertian hikmat menurut Perjanjian Lama. Yang jelas dalam Perjanjian Lama terungkapkan bahwa hikmat itu sumbernya dari Allah. Dan hikmat yang dimaksud yang sumbernya dari Allah itu didasarkan pada hukum Taurat. Sedangkan dalam Perjanjian Baru yang kita bisa mengambil dari
ayat yang dalam bacaan kita di ayat 19 bagian B begitu, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Artinya bahwa hikmat Allah yang dimaksudkan menurut Yesus adalah tampak ketika seseorang itu membantu sesama terlebih dahulu. Tampak ketika manusia, seseorang itu membantu orang lain terlebih mereka yang tidak dikenal sekalipun. Itu baru berhikmat. Nah, kepekaan yang saya ceritakan lagi, jangan kalau orang lain, dengan yang orang yang terdekat, orang tua sendiri, kepekaannya untuk menolong orang lain, kepekaan menolong orang tua itu sangat rendah. Maka terdegradasikah hikmat dalam diri manusia pada saat ini? Dua catatan penting tokoh dalam bacaan kita hari ini, Yohanes Pembaptis dan Yesus sendiri. Ada ungkapan yang sangat menggelikan begitu. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Ketika Yohanes Pembaptis yang memiliki hikmat Allah dan itu menyuarakan, mewartakan tentang keadaan Yesus, dianggap sebagai orang yang kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Yesus sendiri pun dianggap karyanya itu menjadi beban hidup banyak orang. Padahal karyanya Yesus itu membebaskan beban manusia, bahkan memberikan kelegaan bagi banyak orang, tetapi masih dicela bahkan ditolaknya. Sehingga manusia sejak zaman Tuhan Yesus waktu itu cenderung acuh tak acuh, tidak peka dan tidak mau menerima apalagi menghayati cara kerja Allah. Bahkan kehadirannya pun tertolak pada waktu itu. Nah, kepekaan manusia terhadap karya Allah dalam hal ini sangat diperlukan, termasuk orang-orang pilihan Allah, dan itu adalah saudara dan saya. Sebab seringkali karya Allah itu dinyatakan baik dan manusia sangat responsif terhadap karya Allah ketika seolah-olah hak manusianya itu terlengkapi sesuai dengan karya Allah. Tetapi tidak akan pernah dipandang sebagai sesuatu karya Allah jika harus manusia itu melakukan sesuatu untuk Tuhan yang di dalamnya itu ada penderitaan yang harus dilakukannya. Dia lupa bahwa ada hikmat yang tersembunyi yang ada dalam diri orang-orang yang percaya, supaya setiap karya Allah yang terjadi dalam hidupnya, baik itu suka maupun duka, haruslah dilakukan. Kalau tidak, maka banyak orang akan mengatakan secara sederhana, kadar imannya rendah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita mengetahui bagaimana ragam karya Allah dalam hidup kita. Kita mengetahui cara Allah untuk membuat umatnya itu memiliki kelegaan. Maka tidak ada cara yang lain kecuali kita senantiasa hidup dalam aturan hikmat Allah, menjaga relasi sebagai wujud mempertahankan iman kepada Allah, percaya tanpa melihat, percaya tanpa harus memaksakan hak manusia itu berlaku seperti karya Allah, tetapi membuat diri kita terlebih dahulu untuk melepaskan kekerdilan hikmat kita, untuk melepaskan tenggelamnya iman kita, tetapi ada kesediaan untuk bisa menerima karya Allah sebagai wujud pengejauhan tahan kekuatan tubuh iman kita. Maka sebenarnya yang paling menarik dalam bacaan kita adalah
marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Cara Allah melihat manusia, cara Allah melihat kehidupan kita yang masih dipandang letih, lesu, maka kita menerimanya dengan lapang dada, dengan hikmat Allah, dengan iman itu, dengan apa saja yang Allah akan lakukan. Karena pada prinsipnya yang dilakukan oleh Allah adalah melegakan kepada hidup manusia. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kalau dalam perjanjian lama ada tradisi ketika anak-anak dibawa ke atas panggung untuk menerima kuk hukum, dan di sana sumbernya hukum Taurat. Tetapi kali ini yang dimaksudkan kuk dalam bahasa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, maka manusia yang dimulai dari anak-anak memikul petunjuk moral yang datang dari Yesus sendiri, yang tidak hanya bersumber dari hukum Taurat tetapi dilengkapi dengan yang berasal dari Yesus, yaitu hukum kasih itu. Maka dengan demikian ketika manusia semuanya itu bersedia dengan lapang dada peka panggilan Yesus, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sesungguhnya mereka manusia, saudara-saudara dan saya adalah sangat responsif untuk kemudian memikul hukum kasih, dan itu kemudian diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, sangatlah jelas kemudian jika kita terus mempertahankan iman yang ditopang sepenuhnya oleh pemahaman hikmat Allah dalam diri hidup manusia pilihan Allah, dan kita akan hayati terus menerus, dan kemudian kita ajarkan kepada siapa saja dimulai dari anak-anak, maka itu sebenarnya ada petunjuk untuk kehidupan yang lebih baik. Biarlah kita sangat responsif apa saja dan bagaimanapun saja karya Allah itu dinyatakan, supaya hidup kita tidak terombang-ambing, tetapi hidup kita penuh dengan ketenangan. Sangatlah jelas kemudian jika sampai dengan saat ini ada sesuatu yang kurang tenang dan bahkan tidak tenang dalam perjalanan hidup kita, sudahkah kita datang kepada Yesus? Sudahkah kita responsif dengan hikmat Allah itu? Stabilkah kita mempertahankan iman kita terhadap karya Allah? Mampukah kita kemudian untuk menerima petunjuk moral kok yang dari Allah yang hukum kasih itu? Sangat-sangat diperlukan dalam bahasa saya di khotbah kemarin, introspeksi dan refleksi. Sebuah sikap yang dijalani bagi anak-anak Tuhan, sebuah sikap yang harus dilalui sebagai anak-anak Tuhan, supaya hidup kita tidak menjadi beban bagi diri kita sendiri, juga bagi orang lain, supaya hidup kita senantiasa peka, dan kemudian kita menjadi lega dan kita menjadi tenang untuk berkarya bersama dengan Yesus. Betapa sejahteranya kita kalau kita berkarya bersama Kristus dan kita lega dan kita tenang, maka orang-orang yang kita sasar sebagai orang yang mau mendengar kesaksian kita tentang Kristus juga akan mengalami kelegaan dan ketenangan. Biarlah ini menjadi kekuatan saudara-saudara dan saya, dan Tuhan senantiasa menopang perjalanan hidup kita semua. Amin.